Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi, tidak juga dalam Al-Quran, tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata lagi sujud nggak balik-balik, Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya kan 15 tahun Pak tinggal di pesantren, belajar dan mengajar. Itu santri kalau dia merem sujud nggak balik-balik, sujud aja. Kita udah assalamualaikum dia masih sujud. Hakon Pak ya. Kalau nggak percaya kita lihat. Anak bapak jangan-jangan yang pesantren begitu juga, atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu, ya. Pernah ngantuk pas Ramadan tuh subuh-subuh nggak balik-balik pas sujud. Ya. Itu terjadi, ya. Jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan saklek. Yang paling lucu ada seorang syekh, ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammid ainaik, pejamlah matamu lalu bacalah nama Allah di kalbumu. Ada hadisnya. Ini menjam mata itu bukan urusan menyerupai. Kita tahu hadis apa enggak, ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi, ya. Pak Ahmad Romli, dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dapat bermanfaat? Iya, orang sholat nggak khusyuk lebih afdol daripada nggak sholat. Ya. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada nggak zikir. Nah, Ibnu Athaillah itu berkali-kali, ya, mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di kalbumu, karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimah di lisanmu jatuh ke dalam kalbumu. Kalau sudah jatuh ke kalbumu, Allah angkat derajatmu. Dari masuk ke kalbu, nanti Allah buat kita yaqzah, sadar hadir. Dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan. Bagi Allah semuanya mudah, ya. Bagi kita yang susah karena kita mikirin pakai ini. Jalan aja Pak zikir. Cuma mesti berguru, ya. Kalau nggak berguru saya nggak jamin bener Pak. Takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya. Baca Iqra ada gurunya nggak? Tilawati, qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama ustadz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani gak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot. Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren, nggak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ente, ya. Imam Ghazali selevel Imam Ghazali itu masih butuh mursyid Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi, untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir dia tahu semua. Cuma teknik ini dia nggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang sehebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya doktor nih, karena didaulat di kampus jadi doktor, diresmikan. Tapi sampai sekarang secuil kuku Ghazali pun saya belum Pak.
potong nih rambut Ghazali, belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu, ya. Tapi hari ini orang banyak su'ul adab kepada beliau, cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam Ihya, itu Imam Ghazali dikecengin. Ya, berani Pak, anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib, ya. LC langsung ceramah, MA, doktor mending. Itu berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia nggak ngaca dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngatai Imam Ghazali. Dia sendiri nggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1 itu meneliti kitab Imam Ghazali itu. Ternyata nggak seperti yang diceritakan orang. Pas dia teliti, nggak nyampe 100 hadis palsunya, nggak nyampe 50 bahkan, ada sumbernya semua. Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau nggak ketemu riwayat itu, ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki, tapi belakangan kan enggak. Ya. Jadi tetap zikir lisan meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insyaallah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubram? Mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allaq, masih digantung oleh Allah, kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang unlimited, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada satu lagi Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak ada yang boleh mensetirnya. Allah itu bebas. Nah, maka dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka. Ibnu Daqiq Al-Id menemukan apa sebabnya, urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Pertanyaannya yang Ustadz izin bertanya, bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud walaupun sudah berwudu berulang kali? Gimana nih? Tidurnya lebih awal. Betul, tidurnya lebih awal, itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawaannya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor 1 pada nomor 2 terbesar di dunia penyakit gula karena karbo Pak. Jadi kalau bukan nggak makan nasi, nggak makan namanya. Coba itu dibuang deh, ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang, ya? Kan bisa buah, ya kan? Bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong itu, nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh Pak, ya. Roti karbo tuh, jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin. Maksiat batin paling bahaya, sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi Pak, siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Itu berarti siangnya saya marahin anak saya, atau marahin istri saya Pak, atau kesel sama tetangga mana gitu ya, atau kita jalan dibela orang, kita balas ngebela orang, itu ngefek semua.
bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean, dia butuh rehat, tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk, tidur aja, jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup, jadi kalau yang begini nih, Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur, sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam jadi tahajud. Ya, agama kita nggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih nggak bisa witir sebelum tidur, udah habis isya setelah salat sunat langsung witir, boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis isya dia langsung witir. Tapi isyanya lama Pak, dia isya itu baca Quran 2 juz, 3 juz, kadang 5 juz. Langsung pada keok semua ya. Jadi saya nungguin gitu, udah 3 juz nggak selesai beliau. Ya, kalau kita juz Al-Fuqat ada 1 juz tuh. Juz apa lagi? Juz mangga gitu ya. Ya. Ini pertanyaannya berat ini ya. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu Pak. Jadi wali itu boleh dibagi 3 dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Qushairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nafs itu butuh seorang guru. Imam Qushairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali nggak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia nggak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Qushairi ngotot, bukan wahai Tuan Guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga. Ya. Insya Allah canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara nih bukan ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu. Gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya, kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran, Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib ya. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kali. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini nggak punya murid.
nggak ada muridnya, Pak. Ya, urusan kalbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Nggak ada ekspos kewalian, ya, ya nggak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan, wali gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali nggak wali? Yang nonton YouTube macem-macem, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang, kamu waliku, jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah. Dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid, ya. Wali kelas, itu SK-nya dari kepala sekolah tuh, wali kota, ya. Wali apa lagi, Pak? Wali santri, sama ya. Wali nikah, wah asik juga tuh. Baik. Bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, nah, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk thariqah, berlatih Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh, Pak, ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub. Nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub, ya, yang benar majzub, ya, pakai za, ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta, dan orang ini kalau sudah begitu maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nasiahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon masuk sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir ntar keturunannya ada gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati, ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allahyarham, sudah meninggal, Al-Kafiyah. Benar, Al-Kafiyah. Itu sama, masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri, ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu saja nggak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil, tuh orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan, dicoret, Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya Pak dicoret-coret sama dia. Nah, itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia nggak begitu, Pak, bisa gawat, ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana.
Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu, dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya wallahu ta'ala alam. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini, yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita, semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.